Hadis ini apa kualitasnya? Hadis yang sebelumnya juga tentang keutamaan seorang suami, apa kualitasnya? Dan ciri-cirinya hadis palsu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Almanar, media nasihat Rabbani Pesantren Al-Madani. Pagi kali ini kita bersama Al-Ustadz Syauqi Alif Athar LC MAG Al-Hafidh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tesis beliau yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan. Ya, sedikit rekam jejak riwayat beliau. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian lanjut S2 di Universitas Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan beliau memiliki jabatan yang mulia di pondok ini, Direktur Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, dan juga Direktur Program Tahfidz Pesantren Al-Madani Cikalong. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Pasti udah sarapan ya Ustadz? Udah. Oke. Pembahasan kali ini sebelum kita masuk ya Ustadz, boleh dijelaskan sedikit latar belakang manuskrip Al-Mu'tamad fi Ahadisil Musnad bab saudara sepersusuan sampai bab kompilasi karya Mahmud Al-Qanawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasanya puji Allah, bahwasanya saya telah selesai menuntaskan penulisan tesis dan telah diujikan di hadapan penguji dengan judul manuskrip Al-Mu'tamad fi Ahadits Al-Musnad karya Mahmud Al-Qanawi Al-Mutawaffa atau yang wafat tahun 770 Hijriah. 770 Hijriah. Adapun manuskrip ini latar belakangnya itu pertama yang membuat saya menarik untuk menulis bahwasanya Abu Hanifah sendiri, ya kita ketahui Abu Hanifah adalah salah satu imam mazhab fikih yang utama, dan juga Imam Syafi'i memuji Abu Hanifah dengan perkataannya an-nasu iyalun, an-nasu fil fiqhi iyalun ila Abi Hanifah. Bahwasanya manusia itu dalam masalah fikih mereka membutuhkan kepada Abu Hanifah sebagai peletak dasar bagaimana hukum itu diambil atau diistinbat. Kemudian yang muncul pertanyaan adalah bahwasanya setiap a'immah fikih juga adalah a'immah al-hadis. Contoh Imam Syafi'i dia memiliki musnad, Imam Ahmad dia memiliki musnad Ahmad. Kemudian Imam Malik kita tahu semua bahwasanya Imam Malik memiliki muwatta. Pertanyaannya adalah Abu Hanifah, padahal lebih dulu dan lebih dekat zamannya dengan sahabat, Abu Hanifah itu diriwayatkan menjumpai beberapa sahabat seperti Anas bin Malik. Pertanyaannya adalah bahwasanya kenapa Abu Hanifah sampai sekarang belum masyhur kedudukan beliau dalam ilmu hadis? Ya, itu menjadi pertanyaan besar. Kemana hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hanifah? Kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya ada fenomena ataupun masalah tadi yang menarik tadi, kita jumpai ada salah satu kitab karangan Al-Khwarizmi, tapi ini beda dengan Al-Khwarizmi yang mahir di matematika itu. Al-Khwarizmi juga mungkin sama nisbatnya. Al-Khwarizmi ini dia memiliki Jami Musnad Abu Hanifah yang mengumpulkan kurang lebih 15 murid Abu Hanifah, di mana murid-murid tersebut meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah. Nah, dari Jami Masanid ini Imam Khwarizmi itu menempatkan Al-Harisi, ya musnad yang ditulis oleh murid dari muridnya Abu Hanifah yaitu Al-Harisi sebagai di urutan pertama, sehingga musnad Al-Harisi ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan adalah sebagai musnad
ataupun catatan-catatan hadis yang ditulis oleh murid-murid seorang imam yang paling penting dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau ditanya apa musnad yang paling penting dalam mazhab Abu Hanifah, yaitu Musnad Al-Harisi. Karena Al-Khwarizmi menulisnya di urutan pertama, dan Ibnu Hajar juga memujinya karena Al-Harisi ini teliti dalam menyampaikan sanad. Hampir-hampir tidak ada atau hampir-hampir sedikit riwayat yang majhul, yang tidak diketahui nama orangnya ya, bukan tidak diketahui kondisi orangnya. Teliti. Kemudian Al-Harisi juga dia menghimpun banyak jalur atau turuk hadis sampai ke Abu Hanifah. Nah, ini adalah kenyataan kedua, bahwasanya ada ditemukan musnad yang mengumpulkan seluruh hadis Abu Hanifah, yaitu Jami Musnad Al-A'dham karya Imam Al-Khwarizmi. Imam Khwarizmi di dalamnya ada Musnad Al-Harisi yang dikatakan paling penting. Nah, kemudian Musnad Al-Harisi ini pada akhir masa 770 Hijriah ada yang berkhidmat kepada Musnad Al-Harisi ini yang dirangkum dengan judul yang sekarang saya sedang teliti, yaitu Al-Mu'tamad fi Ahadits Al-Musnad karya Imam Al-Qunawi. Jadi kalau diurut mana intisari hadis Abu Hanifah, ya ini Al-Mu'tamad fi Ahadits Al-Musnad Abu Hanifah. Ketiga, bahwasanya penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya. Berarti baru setidaknya sampai SK tesis itu dikeluarkan. SK tesis dikeluarkan Desember 2024, tanggal 21 Desember 2024. Jadi masih bentuk manuskrip, dan itu di dunia ada di 4 tempat. Di dunia ada di 4 tempat, 1 di Mesir, 2 di Baghdad, dan 1 di perpustakaan Koprulu di Turki. Saya mengambil manuskrip yang ada di Koprulu, Turki. Berarti terbatas ya manuskrip itu? Nah, terbatas, dan yang open source yang bisa diakses publik itu yang ini, yang Koprulu ini. Yang di Azhar dan di Baghdad itu harus berizin gitu. Soalnya manuskrip itu rentan rusak kertasnya, jadi sama dengan harta berharga suatu negara lah sebetulnya manuskrip. Jadi latar belakangnya 3 ya. Penasaran tentang apa sih hadis-hadis Abu Hanifah. Kedua, urgensinya Musnad Al-Harisi. Ketiga, bahwasanya manuskrip ini belum dicetak atau belum diteliti. Ustaz, maaf agak asing mungkin di telinga para santri, khususnya para orang-orang awam. Bisa jelaskan sedikit apa itu manuskrip dalam istilah ataupun bahasa? Kalau menurut definisi yang kalau tidak salah ya UNESCO atau apa, manuskrip itu adalah karya tulis yang setidaknya berumur 100 tahun setelah wafatnya seorang penulis. Nah, baru itu dinamakan manuskrip. Nah, tujuannya ya, kenapa manuskrip ini diteliti dan juga sekarang sedang dicanangkan oleh Kemenag dan Departemen Agama. Manuskrip ini kan istilahnya adalah budaya masa lalu, ya, budaya masa lalu dan kekayaan intelektual suatu daerah atau suatu bangsa. Contoh begini, di Indonesia sendiri ulama-ulama kita telah menulis tafsir, hadis. Otomatis kan berarti Indonesia ini tidak kekurangan dari yang namanya budaya literatur. Nah, dari pembacaan ulang kita terhadap apa yang diwariskan oleh orang-orang tua kita sebelum kita, maka kita akan bisa membaca budaya pada saat itu, masalah pada saat itu, kemudian sumber yang lain, misalnya kejadian pada saat itu. Kemudian kita juga akhirnya bisa mempelajari dari manuskrip itu masalah-masalah yang mungkin kita hadapi di
masa sekarang. Jadi manuskrip itu ya tuh ya karya tulis yang berumur 100 tahun. Adapun yang ilmu yang mempelajarinya itu ilmu filologi. Filos adalah cinta, logos adalah kata. Kalau bahasa Indonesia. Jadi mencintai kata-kata. Dalam hal ini berarti dia orang yang mencintai kata-kata terdahulu. Kata-kata terdahulu dalam arti meneliti literatur terdahulu. Baik, sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya manuskrip itu adalah karya dari seorang ulama yang telah lebih umurnya dari 100 tahun dia setelah wafat. Kemudian bisa ceritakan kenapa memilih topik yang begitu spesifik ini? Mu'tamad. Iya. Jadi sebagai materi pendahuluan, selain karena posisi pentingnya dan termasuk daripada mutaakhirin yang berkhidmat kepada Musnad al-Hadisi Abu Hanifah. Yang kedua, ketika saya baca awal manuskripnya, mungkin bisa diperlihatkan contoh manuskripnya. Pada pembacaan awal manuskrip saya temukan beberapa hadis yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Nah, contoh ada disebutkan dalam manuskrip itu hadis yang berbunyi, bagi seseorang yang gundah gulana tidak bisa tertidur pada malam hari, memikirkan keluarga, maka hal demikian itu lebih baik baginya daripada 1000 pukulan pedang di jalan Allah. Jadi kan ini hadis tentang seorang suami yang mencari nafkah, kemudian lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ini kan nggak pernah terdengar. Kedua, hadis yang saya baca awal itu hadis tentang keutamaan ulama. Di sana disebutkan Allah SWT mengumpulkan manusia pada saat mahsyar, kemudian dikelompokkanlah ulama ya. Dikelompokkan ulama dengan berbagai macam latar belakangnya, dengan berbagai macam amalannya. Kemudian memang di antara ulama juga ada yang berbuat salah, ada yang memiliki dosa, ada yang memiliki maksiat. Kemudian pada saat itu di mahsyar tersebut Allah mengatakan kepada para ulama, tidaklah aku memasukkan hikmah ke dalam hatimu kecuali untuk tujuan ini, yaitu aku akan mengampuni apa yang kamu lakukan. Ini kan, jadi ulama itu kan memang disimpan dalam hatinya adalah hikmah, ya, ilmu tentang kepekaan ya menghadapi problema dirinya, keluarganya ataupun masyarakat. Dan itu Allah tidak simpan kecuali memang untuk tujuan diampuni. Tapi hadis ini apa kualitasnya? Hadis yang sebelumnya juga tentang keutamaan seorang suami, apa kualitasnya? Dan ciri-cirinya hadis palsu kan adalah ketika suatu amalan tersebut dijanjikan lebih besar pahalanya dibandingkan pahala ibadah-ibadah yang wajib. Nah, kalau misalnya ibadah wajib aja pahalanya nggak sebesar itu misalnya. Apalagi yang sunnah. Apalagi ini ibadah yang mandub, tapi pahalanya kok lebih besar daripada pahala wajib. Nah, ini kan tanda-tanda saja ya. Kepalsuan suatu hadis. Nah, ini membuat saya menarik, ini ada hadis-hadis terbaru nih yang belum dimunculkan ke publik. Jadi antum mulai tertarik gara-gara banyak hadis yang baru didengar dan mulai didengar. Di dalam juga contoh ada hadis tentang dulu pada saat Covid ada hadis tentang idza ittala'an nujum dhahabatil ahatu. Apabila bintang suraya telah terbit. Pernah dengar enggak? Enggak. Nah, waktu Covid ramai. Apabila bintang suraya telah terbit, maka dhahabatil ahatu. Maka wabah akan hilang. Banyak orang berspekulasi, nah suraya ini bulan Maret, insya Allah Maret 2020 ini COVID akan hilang. Nah, ini bagaimana pemahaman hadis ini? Itu tertarik saya akhirnya dengan pembahasan Mu'tamad ini. Baik Ustadz, pastinya dalam meneliti manuskrip kuno ya punya tantangan tersendiri ya Ustadz. Bisa ceritakan sedikit tantangannya? Tantangannya pertama waktu. Karena dalam hadis ini ada 240 hadis ya. Jadi kan hadis ini diteliti pertama dengan metodologi
kita pakai metode ilmu filologi pendekatan naskah edisi tunggal, yaitu ketika suatu manuskrip itu hanya ada satu, kan hadis aslinya 4, cuma kan kita tidak punya akses. Akhirnya saya tidak punya pembanding, melainkan satu manuskrip saja. Tapi itu diperbolehkan, kan diperbolehkan gitu dalam penelitian filologi jika menemukan satu manuskrip saja. Memang lebih afdolnya manuskrip itu diurutkan dari yang paling mendekati usia penulis. Misalnya penulis wafat 770, maka yang lebih diunggulkan manuskrip itu adalah yang penulis, penyalin hadis tersebut yang juga satu zaman dengan itu. Nah, yang saya ini penulisnya penyalinnya agak terakhiran ya, Abdul Wahab Al-Ansori ini tahun 1065, jadi kan ada 300 tahun. Renggang yang panjang ya? Renggang yang panjang. Harusnya memang kalau ada terbuka open source gitu ya, kita harus muqabalah bainan nuskhah, harus melihat, memperbandingkan antara banyak manuskrip. Tapi dengan satu saja itu harus punya waktu, sehingga ketika saya ditanya oleh penguji, ini berapa tahun kamu nulis? Ditanya, saya nulis 6 bulan, dokter. Oh, kaget. Antum nggak pernah tidur? Alhamdulillah saya tidur, tapi jam 1. Masya Allah. Nah, karena itu waktu. Kita punya ide, tapi waktu kita terbatas, dibagi-bagi kesibukan dengan yang lain. Kedua, tentu setiap zaman itu ada karakteristik penulisan. Khot yang kita pelajari saat ini adalah khot yang baru dirumuskan tahun 1000 Hijriah. Ya. Kayak kufi yang sekarang, naskhi yang sekarang, kufi yang agak kotak-kotak itu. Dulu kufi tidak seperti itu ya, seperti yang ada di manuskrip. Jadi kita harus paham misalnya huruf mim, huruf ha, kemudian tidak ada huruf hamzah. Tidak ada huruf hamzah. Ya juga kadang dihapus, kadang ada tapi tanpa titik. Nah, kita itu yang kedua ya. Jadi kita harus memahami karakteristik penulisan di zaman manuskrip itu ditulis. Contohnya di kalimat apa yang ya, misalnya kayak janggal gitu. Kalimat misalnya yang banyak ja'a, jadi tidak ada hamzahnya, hanya ja. Jadi gitu. ja gitu dong. Ja. Hamzahnya tidak ada. Yang ketiga, karena ini mazhab Hanafi, akhirnya ketika saya mensyarah hadisnya, saya harus membuka lagi mazhab Hanafi. Jangan sampai penulisnya mazhab Hanafi, saya nulisnya mazhab Syafi'i, itu pengkhianatan terhadap orang yang nulis. Nah, itu jadi saya belajar lagi mazhab Hanafi, perbandingan dengan mazhab Hanafi antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Dan dari segi tulisan juga masih sulit ya, Tat? Masih ya, agak sulit lah. Kalau dikatakan terlalu sulit, masih banyak yang lebih sulit tuh. Antum dalam mengerjakan penelitian ini sendiri atau ada yang membantu, Tat? Sendiri. Ya, sendiri. Kan ini 42 halaman ya. Nah, karena tidak mungkin, akhirnya dibagi 2 lah dengan teman. Saya bagian pertengahan hingga akhir, yang teman bagian awal sampai tengah. Jadi di 2 bagian kan, dan itu boleh. Cuma nanti penelitian ini bisa jadi kesimpulannya beda, bisa jadi pembahasannya beda. Baik, Ustadz, mungkin segini saja podcast kita hari ini. Jadi kesimpulannya tesis antum ini untuk meneliti hadis-hadis yang masih jarang didengar ya, Tat? Masih jarang didengar. Kemudian manuskrip ini kan belum ada yang meneliti, jadi ditakhrij atau dikeluarkan sumber aslinya, dia mengambil ataupun dicantumkan di sumber-sumber rujukan hadis yang lain yang mana, misalnya ada di Sahih Bukhari juga, ada di Sahih Muslim juga. Kemudian disyarah makna-makna yang gharibnya setelah dihukumi ya. Dan juga manuskrip ini ya diteliti gitu. Diteliti, ada kesalahan kata-katanya itu kan ada 6 kategori ya. Ada pengurangan, ada penambahan kata,
penambahan kata, pengurangan huruf, penambahan huruf, pergantian kalimat itu ada istilahnya masing-masing ya. Ada adisi, omisi, ada transposisi dan lain sebagainya itu. Ada bahasanya masing-masing. Jadi kesalahan penulisan itu ada dua kan. Kesalahan mekanis dan kesalahan non mekanis. Itu termasuk kesalahan mekanis. Terakhir Tat, apa harapan antum atas tesis antum kepada bangsa ini dan pesan kepada para mahasiswa yang sedang menjalankan tesis? Ya, kalau harapannya secara keumuman ya, jadi manuskrip itu banyak di Indonesia itu, termasuk manuskrip ulama-ulama kita zaman terdahulu yang belum disentuh. Maka karena masih ataupun sangat jarang kita dengar misalnya guru besar manuskrip, hanya di Unpad saja yang saya tahu. Setidaknya mahasiswa-mahasiswa yang di UIN yang di Universitas Islam Negeri seperti itu, lebih baiknya untuk mulai melirik kepada penelitian manuskrip dibandingkan penelitian tematik gitu kan. Selama ini lebih banyak tematik karena banyak sekali kekayaan keilmuan Islam khususnya yang menarik ataupun layak untuk dipublikasikan ulang kepada khalayak ramai. Terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya untuk media ini Almanar. Ya, semoga kedepannya istiqomah. Amin Ustadz. Selamat atas gelar MAG dan karya ilmiah yang luar biasa. Semoga semakin banyak tesis bermanfaat lahir dari para peneliti muda seperti antum Ustadz. Sampai Ustadz jumpa. Al-Madani juga. Iya Ustadz Al-Madani khususnya, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time.